Ada 25 soal. Nanti kita bahas sampai selesai. Langsung saja kita menuju ke nomor 1. Nomor 1. Larutan NaCl bersifat dapat menghantarkan listrik. Namun, dalam bentuk padat, NaCl tidak dapat menghantarkan listrik. Hal tersebut menunjukkan bahwa yang pertama di sini bahwa larutan NaCl dia dapat menghantarkan listrik. Untuk padatannya tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, ini kakak udah siapin tabel perbedaan antara senyawa ion dan kovalen. Di sini larutan yang dapat menghantarkan listrik berarti antara ini kan senyawa ion larutannya dapat menghantarkan listrik atau senyawa kovalen polar dia juga dapat menghantarkan listrik. Untuk padatan dia tidak dapat menghantarkan listrik. Ini juga senyawa ion, kalau tidak kovalen polar. Nah, pada info lebih lanjut, ternyata NaCl ini termasuk ke dalam senyawa ion. Nanti bisa dicek di buku teksnya masing-masing. Termasuk ke dalam senyawa ion. Sehingga kita bisa cek opsinya untuk opsi A, NaCl berikatan kovalen. Ini ya. Padahal NaCl termasuk senyawa ion, berarti yang opsi A jelas salah. Ini salah. Yang B, arus listrik akan mengalir apabila ada air sebagai mediumnya. Ini juga salah. Jadi arus listrik itu dia mengalir karena terdapat ion-ion yang bergerak bebas di dalam larutannya. Nanti kakak jelasin. Yang C, air menimbulkan perubahan pada kekuatan arus listrik. Ini juga kurang tepat. Yang D, adanya air mengubah senyawa NaCl yang semula berikatan kovalen, nah ini menjadi ionik. Ini juga salah. NaCl dari awal, baik padatan, lelehan, larutan, dia termasuk senyawa ion. Ini juga salah. Yang E, NaCl padat jika dilarutkan dalam air akan terionisasi membentuk ion-ion yang bergerak bebas. Nah, ini yang benar. Penjelasannya seperti apa? Ini. Nah, jadi sebentar, hapus untuk kuning-kuningnya biar nggak mengganggu. Jadi gambar yang sebelah kiri, yang ini merupakan gambar dari padatan NaCl. Jadi padatan NaCl, atom-atom di dalam NaCl tersebut berbentuk kisi kristal yang kuat. Dia tidak dapat bergerak bebas. Jadi yang hijau ini, dia termasuk atom Cl. Nah, yang putih atau yang kecil silver ini dia termasuk atom Na. Nah, atom-atom dalam kristal ini dia tidak dapat bergerak bebas. Sehingga dia tidak dapat menghantarkan listrik. Berbeda dengan larutannya. Ketika padatan NaCl dilarutkan dalam air, maka padatan tersebut akan terurai atau terionisasi menjadi ion-ion Cl-, Na+, ini gambarnya. Yang ini berarti ion klorin, Cl-, yang kecil ini dia ion Na-nya, Na+. Dia dapat bergerak bebas sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Ini dalam larutan. Nah, seperti itu. Jadi nomor 1 jawabannya yang E. Selanjutnya nomor 2. Dari pengujian larutan dengan alat uji elektrolit didapatkan data sebagai berikut. Ada 4 pengujian. Yang pertama, larutan pertama, lampu menyala, elektroda ada gelembung. Yang kedua, lampu menyala, elektroda ada gelembung. Nomor 3, lampu mati, elektrodanya ada gelembung.
Yang keempat, lampu mati, elektroda tidak ada perubahan, tidak ada gelembung. Yang merupakan elektrolit kuat. Yang ditanyakan elektrolit kuat. Nah, penjelasannya ini Mas, kakak jelasin 3 gambar. Yang paling kiri ini termasuk non-elektrolit. Tandanya apa? Lampunya mati. Lampunya mati. Tidak ada gelembung. Kan tidak ada gelembungnya dia. Elektrolit lemah, lampu menyala, tapi cenderung redup. Atau bisa juga dia lampunya mati atau redup. Ini ciri elektrolit lemah. Gelembungnya dia cuman sedikit. Ini gelembungnya dia nggak banyak. Ini gelembungnya sedikit. Nah, untuk elektrolit kuat, dia menyala terang. Nah, gelembungnya dia banyak. Ini gelembungnya banyak. Berarti dari data percobaan kita bisa identifikasi nomor 1, lampu menyala elektroda ada, berarti dia elektrolit kuat. Kakak tulis di sini, elektrolit kuat. Nomor 2, nyala lampu ada gelembung, dia juga elektrolit kuat. Nomor 3, lampu mati tapi ada gelembung. Ini tadi ya, lampu mati atau redup, berarti dia masuk elektrolit lemah. Yang keempat, lampu mati tidak ada perubahan, berarti elektrolit non-elektrolit. Sehingga elektrolit kuat 1 dan 2. Berarti jawabannya yang A ini ya. Oke. Bisa dipahami? Bisa ya. Selanjutnya nomor 3. Di antara larutan berikut yang dapat di antara larutan berikut yang pada pengujian dengan lakmus akan menjadikan kertas lakmus merah dan biru berwarna biru. Dan pada pengujian dengan alat uji elektrolit, lampu akan menyala. Ini berarti kuncinya di sini. Lakmus merah dan biru, ya, lakmus merah dan biru dia berwarna biru. Nah, ketika alat uji elektrolit dia menyala. Oke, menyala. Dari sini untuk pengujian kertas lakmus kita tahu bahwa sifat asam itu akan memerahkan kertas lakmus. Ini ketika lakmus berubah menjadi merah, dia sifatnya asam. Ketika biru, berarti sifatnya basa. Ini ya, biru dan biru. Ketika tidak berubah, merah tetap merah, biru tetap biru, berarti sifatnya netral. Dari sini didapatkan bahwa di dalam percobaan nomor 3, sifat larutannya bersifat basa. Ini ya. Kemudian ketika alat uji elektrolit, ternyata lampu menyala. Kita lihat di nomor 2, penjelasannya lampu menyala. Berarti dia masuknya elektrolit kuat. Kan? Elektrolit kuat. Berarti basa plus elektrolit kuat. Nah, bisa kita simpulkan berarti sifatnya dia termasuk basa kuat. Kita cek opsinya. Dari kelima opsi ini kita identifikasi satu-satu. NaOH ini termasuk basa kuat. Nanti dicek lagi di buku teksnya. NaCl ini termasuk garam. HCl termasuk asam kuat. NH4OH dia termasuk basa, basanya lemah. C3COH dia termasuk asam lemah. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang A. Seperti itu. Selanjutnya kita ke nomor 4. Nomor 4. Data berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Dari hasil pengujian dengan alat uji elektrolit dan kertas lakmus terhadap beberapa larutan. Ada 5 larutan yang diuji dengan kertas lakmus dan alat uji elektrolit. Langsung saja kita ke pertanyaannya.
Berdasarkan data di atas yang merupakan hasil pengujian terhadap larutan HCl. Ini lihat kuncinya HCl. Adalah larutan yang mana kita harus cari tahu dulu HCl itu termasuk ke dalam asam kuat atau asam lemah. Ini kalau udah tampilkan datanya HCl, dia tergolong dalam asam kuat. Asam kuat, ya. Berarti kita bisa identifikasi yang termasuk asam kuat dari 2 uji. Yang mana? Yang pertama, karena data ini dipakai untuk 2 nomor, kita identifikasi semua ya, biar nanti tidak berpikir 2 kali. Oke, kertas lakmus dulu kita cek. Seperti penjelasan sebelumnya, ketika lakmus berubah menjadi merah, di nomor 1 ya, larutan uji nomor 1, lakmus merah menjadi merah, lakmus biru menjadi biru. Berarti dia sifatnya asam, ya kan? Asam. Yang kedua, lakmus merah dan biru semuanya menjadi biru, berarti sifatnya basa. Nomor 3, merah berarti asam. Nomor 4, merah tetap merah, biru tetap biru. Nah, ini berarti sifatnya netral. Yang kelima, biru-biru, berarti sifatnya basa. Sekarang kita gabungkan dengan identifikasi dari lampu atau alat uji elektrolit. Nomor 1, lampu menyala dan ada gelembung. Nah, ini seperti penjelasan yang tadi, berarti termasuk elektrolit kuat. Nah, nomor 2, lampu menyala, ada gelembung juga, dia elektrolit kuat. Nomor 3, lampu mati tetapi ada gelembung, berarti elektrolit lemah. Nomor 3, lampunya mati tidak ada gelembung, berarti non-elektrolit. Nomor 5, lampu mati ada gelembung, berarti elektrolit lemah. Nah, dari 2 uji tersebut, kita dapat simpulkan larutan nomor 1, dia termasuk asam kuat. Ini ya, asam kuat AK. Nomor 2, termasuk basa kuat, BK. Nomor 3, asam lemah. Nomor 4, dia larutan bersifat netral. Nomor 5, dia basa lemah. Oke, kita kembali ke nomor 4, HCl. HCl tadi termasuk asam kuat. Ya, asam kuat. Berarti yang termasuk asam kuat di nomor 1. Ini jawabannya, yang A. Bisa ya? Nomor 5. Berdasarkan data di atas, larutan yang merupakan asam lemah dan basa kuat berturut-turut. Asam lemah sama basa kuat. Asam lemah di nomor berapa? 3 ya. 3. Basa kuat di nomor 2. Nah, berarti 3 dan 2. Jawabannya yang E. Ini 3 dan 2. Seperti itu. Jadi, untuk teman-teman yang perlu difahami, harus paham mana yang tergolong asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Selanjutnya, nomor 6. 6, 7, dan 8. Ini terkait teori asam basa. Untuk nomor 6, basa konjugasi dari HSO4- adalah, nah ini termasuk teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Asam itu donor atau pemberi proton, ion H+. Jadi spesi atau zat yang memberikan proton. Kalau basa, dia akseptor atau penerima proton. Ini kita bisa pakai analogi yang lebih simpel biar lebih mengena. Jadi proton pemberi, asam dia kan donor pemberi, kita anggap aja dia si K ya. Basa dia penerima, berarti lawannya kaya, kita bisa pakai miskin. Nah, untuk asam basa, Bronsted-Lowry pasangan. Jadi pasangan itu nanti dia selisih 1H+. Berarti untuk HSO4- basa konjugasi dari HSO4-. Kita tahu di sini bahwa HSO4- dia sifatnya asam.
Kok bisa tahu? Soalnya yang ditanyakan basanya. Gini kan. Basa konjugasi dari HSO4-. Berarti HSO4- itu dia sifatnya asam, kita cari basanya. Nah, seperti analogi tadi, basa itu miskin H+. Dia yang kekurangan H+. Berarti HSO4- dia kekurangan H+, berarti jadinya H, ulangi, hanya hilangkan SO4 2-. Nah, hapus dulu. Ini dihapus dulu. SO4 2- plus H plus gini kan. Nah, ini sebagai basa. Nah, HSO4- dan SO4 2- ini termasuk pasangan asam basa konjugasi. Soalnya selisihnya 1 H+. Berarti basa konjugasi dari HSO4- adalah SO4 2-. Jawabannya yang B. Yang B ya. B. Nah, bisa? Paham ya? Nanti nih nomor 78 lebih penjelasan lebih detail lagi. Yang merupakan pasangan asam basa konjugasi dari reaksi HCl plus H2O menjadi H3O plus Cl-. Nah, ini pasangan asam basa konjugasi. Seperti yang kakak jelasin tadi, pasangan itu dia selisihnya 1 H+. Berarti HCl yang selisih 1 H+, dia pasti dengan Cl- kan? H-nya 1 HCl, pasangannya berarti Cl-. Dia kehilangan H+. H2O berarti pasangannya sama H3O+. Nah, udah seperti ini aja. Berarti jawabannya yang C ini ya. Yang C. Kalau kita cari lebih jauh terkait sifatnya, HCl, dilihat. HCl dia hanya lebih besar, lebih banyak. HCl sama Cl-. Hanya kan lebih banyak ya. Berarti sifatnya dia asam. Nah, Cl- berarti sebagai basa. Basa konjugasi bahasanya. H2O hanya lebih sedikit, berarti dia sifatnya basa. H3O plus berarti sifatnya asam. Asam konjugasi. Ginilah. Asam kenapa? Karena dia donor proton. Jadi HCl dia mendonorkan proton ke H2O. Nah, ini teorinya. Dia mendonorkan H+. HCl ke H2O sehingga dia sifatnya asam. H2O karena dia menerima sifatnya basa. Seperti ini konsepnya. Selanjutnya nomor 8, reaksi yang menunjukkan bahwa HClO4 bersifat basa. Nah, ini kita cek satu-satu dari opsi A sampai E. Kita mulai yang nomor A. Ini kakak siapin 3 opsi lah. Yang A, kita cari pasangannya dulu. HClO, ini kan berarti dia berpasangan dengan otomatis ClO4- karena selisih 1. 1 H plus NH-, ulangi, NH2- berarti berpasangan sama NH3. Seperti penjelasan di atas, HClO4 dan ClO4- yang lebih banyak H-nya, yang kaya hanya HClO4, berarti dia sifatnya asam. Ini ya. Berarti ini sifatnya basa. NH2- dengan NH3, berarti ini sifatnya basa kan, soalnya dia lebih sedikit hanya, lebih miskin H. Dia kaya berarti asam. Nah, berarti HClO4 di opsi A, dia sifatnya asam. Sedangkan pertanyaannya yang bersifat basa. Ini ya, bersifat basa. Berarti yang A bukan. Nah, sekarang opsi B. Demikian halnya di opsi B. Kita cari pasangannya.
HClO4 berarti sama Cl4 min. Hanya yang banyak yang mana? HClO4. HClO4 berarti dia sebagai asam. Yang ini sebagai basa. Oke, untuk keperluan soal, karena yang ditanya HClO4 aja kan, kita bisa berhenti sampai sini. HClO4 sifatnya asam juga, berarti yang B salah. C, D itu juga salah. Nanti bisa dicek sendiri ya. Ketemunya yang E. Kita cek bareng-bareng untuk yang opsi E. HClO4 dengan H2ClO4+. Nah, HClO4 hanya satu, H2ClO4+, hanya ada dua. Berarti dia sifatnya H2ClO4+, sifatnya asam. Untuk HClO4 sifatnya basa. Berarti jawabannya yang E. HClO4 yang bersifat basa. Ini ya, basa. Berarti ketemunya yang E. Seperti itu. Jadi kita cari pasangannya terlebih dahulu, kemudian kita bandingkan mana H yang lebih besar sifatnya asam, H yang lebih sedikit dia sifatnya basa. Asam karena apa? Karena dia mendonorkan. Nanti di konsepnya dia mendonorkan H plus ke pasangannya. Seperti itu. Selanjutnya kita ke nomor 9. Ion aluminium Al3+ di dalam larutan akan mengikat 6 molekul air dengan reaksi berikut. Al3+ plus H2O menjadi AlOH. 2 kali. Itu ada 6. Muatannya plus 3. Pada reaksi tersebut, yang bertindak sebagai asam. Oke, ini masuknya teori asam basa Lewis. Teori asam basa Lewis, nah ini asam. Asam merupakan asam dia spesi atau zat akseptor atau penerima pasangan elektron. Kalau basa, dia sebagai donor pasangan elektron. Ini. Yang asam dia akseptor atau penerima, kalau basa dia donor. Nah, di sini kita bisa cek Al3+. Dia nggak punya pasangan elektron karena elektronnya mengion semuanya atau lepas keluar dari Al. Nah, untuk H2O ini ada pasangan elektron. Mana ya ini? Ini merupakan pasangan elektron dari H2O. Bahasanya pasangan elektron bebas biasanya. Nah, untuk berikatan menjadi AlOH6 kali 13, pasangan ini disumbangkan ke Al. Nah, berarti Al di sini sebagai akseptor pasangan elektron. Sesuai definisinya, berarti Al3+ sifatnya asam. H2O berarti sifatnya basa. Seperti itu. Berarti sesuai pertanyaannya yang bertindak sebagai asam adalah yang asam berarti ion Al3+ yang A. Gitu ya. Untuk teori asam basa punya Lewis. Selanjutnya kita ke nomor 10. Di antara asam berikut yang merupakan asam terkuat. Nah, ini ada Ka, jadi opsi A sampai E. Semuanya tergolong ke asam lemah karena mempunyai tetapan ionisasi Ka. Nah, ini penjelasannya. K adalah ukuran seberapa mudah suatu asam melepas ion hidrogennya. Semakin besar nilainya, semakin kuat asamnya, dan semakin besar pula asam tersebut terdisosiasi dalam larutan. Nah, ini poinnya. Jadi ketika Ka semakin tinggi, dia asamnya semakin kuat. Makin kuat. Ini. Sebaliknya, kalau Ka-nya semakin kecil, berarti asamnya semakin lemah. Pertanyaannya, manakah yang merupakan asam terkuat dari beberapa asam lemah di bawah? Kita cek dari Ka-nya. Ka yang paling tinggi, karena pangkatnya minus ya, berarti kita cek aja pangkat minus yang paling kecil. Berarti HSO4-.
HSO4-, dia yang paling tinggi. Disusul mana? Ini ya, nomor 1. Yang kedua ini HF, pangkatnya -4. Kemudian HSO3-, nomor 3. Nomor 3 ini. Nomor 4, sama-sama pangkat 10. Kita cari yang lebih besar angkanya, 7,2. Berarti ini nomor 4. Yang ini nomor 5. Urutannya HSO4-, kemudian HF, kemudian HSO3-, HCN, dan terakhir NH4+. Berarti asam yang paling kuat yang opsi B. Gitu ya. Nomor 11. Larutan H2SO4 0,01 molaritas akan memberikan warna yang sama dengan larutan Ha 0,1 molaritas jika ditetesi indikator yang sama. Maka tetapan ionisasi Ka adalah, nah ini diketahui poinnya di sini. Dia akan memberikan warna yang sama. Ada dua larutan H2SO4 dengan Ha. Dia memberikan warna yang sama. Berarti ketika dia memberikan warna yang sama, otomatis nilai pH-nya juga sama. Ketika nilai pH-nya sama, otomatis nilai konsentrasi H+-nya juga sama. Jadi poinnya di situ. Sekarang kita tahu bahwa H2SO4 merupakan asam kuat. Tadi ya di tabel yang kakak sampaikan di nomor sebelumnya. Untuk Ha, dia termasuk asam lemah. Kenapa asam lemah? Karena diketahui terdapat Ka di Ha tersebut. Itu yang ditanyakan kan Ka-nya. Ini Ka. Dia ditanyakan. Ha 0,1. Berarti 10-1. H2SO4-nya 0,01. 10-2. Yang ditanya Ka dari asam Ha. Asam lemah Ha. Kita tahu rumusnya. Untuk asam lemah, ini rumus dari asam lemah. Asam lemah, ini asam lemah. Asam lemah, rumusnya H+ akar Ka dikali Ma. Untuk yang ini, rumus dari asam kuat. Asam kuat. Konsentrasi H+ sama dengan valensi asam dikali M. Ya. Nah, tadi ketika memberikan warna yang sama, otomatis dia punya nilai H+ yang sama. Berarti kita mencari H+ dari Ha akan sama dengan H+ dari H2SO4. Rumusnya H+ asam lemah itu akar Ka dikali Ma. Rumusnya asam kuat H2SO4, valensi asam dikali Ma. Nah, kita tahu Ka-nya dicari, Ma-nya kita masukkan, valensi asam H2SO4. Itu punya 2. Dari mana? Ini. Di sini ya, H2SO4 ketika dia diionkan, terionisasi menjadi 2H+ plus SO4 2-. Nah, 2 ini valensi asamnya. Ma-nya 10-2. Agar akarnya hilang, kita kuadratkan kedua ruas. Akar Ka kali 10-1 kuadrat. Yang ruas kanan juga dikuadratkan. Kemudian ketemunya Ka kali 10-1 sama dengan 4 kali 10-4. Kemudian ini 10-1-nya pindah ruas. Ini ya, kita pindah ruas ke kanan. Nanti ketemunya Ka 4 kali 10-4 dibagi 10-1. Ketemunya 4 kali 10-3. Ini jawabannya untuk yang Ka. Berarti 4 kali 10-3 opsinya ada di B. Oke. Seperti itu. Bisa ya? Jadi kita bandingkan antara H+ dari asam kuat dengan asam lemah.